Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 1865 kelas A dari program studi Teknik Informatika. Ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu rekayasa perangkat lunak engineering. Saya menjelaskan tentang software dan karakteristiknya. Oke, kita langsung saja. Mulai dari sejarah software engineering. Software engineering digunakan pertama kali akhir 1990-an dan awal 1990-an. Pada tahun kemudian kita lompat ke tahun 1968 dan 1969. Kemudian Sains NATO mensponsori sebuah konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberi dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar dari rekayasa perangkat lunak. Istilah rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai diperkenalkan pada tahun 1968. Software engineering konferensi dilaksanakan oleh NATO. Pengertian dasar dari RPL yaitu pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, kemudian pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dan pengertian jelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan komputer. Pengertian semua aspek produktif pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personel, anggaran, biaya, metode, dan kualitas sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software dan engineering. Perangkat lunak adalah source code pada suatu program atau sistem. Engineering adalah rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berasal atas ilmu pengetahuan dan matematika serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak kita lompat ke kemudian kita menjelaskan perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang dari sisi disiplin ilmu, masih relatif muda dan akan terus berkembang. Para perkembangan saat ini sedang berkembang antara lain meliputi tahun 1940-an, mulai tahun pada 1910-an, untuk pertama yang memulaikan program berbasis kode program langsung. 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler. 1990-an, generasi kedua compiler, mainframe mulai dikomersialkan. 1970-an, perangkat pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. 1990-an, perangkat komputer personal komersial, dan peningkatan permintaan perangkat lunak. 1950-an, pemrograman implementasi objek. 2000-an, platform interpreter modern atau Java, .NET, PHP, dan lain-lain. Bisa disebut outsourcing. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering. Rekayasa perangkat lunak berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1990-an. Fokus utamanya pengembangan adalah mempraktik teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi digunakan oleh pemakai. Inilah gambaran ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak ada 3: menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi muncul RPL itu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, perubahan nisbah rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan teknik pembuatan perangkat lunak, tentuan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tentuan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, meningkatnya pemeliharaan, masa perangkat lunak, dan disiplin ilmu yang lain-lain. Cakupan ruang lingkup luas membuat RPL
sangat terkait disiplin dan ilmu lain. Hubungan keterkaitan RPL dan ilmu lain dapat dilihat pada gambar konsep perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, dan lain-lain. Bidang ilmu matematis meliputi aljabar, linear, kalkulus, matematika, dan numerik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan antar manusia dan komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristiknya. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa untuk dikembangkan dan bukan dibuat seperti hardware. Hardware dan software. Perbedaan hardware dan software. Hardware memiliki manufacturing, software memiliki development. Hardware memiliki first out, software memiliki data reuse. Hardware memiliki built using component, software memiliki custom build. Hardware memiliki relatif simple, software memiliki kompleks. Kemudian kita masuk ke kategori perangkat lunak secara umum. Perangkat lunak secara umum dikelompokkan sebagai berikut: perangkat lunak sistem, perangkat lunak real time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik ilmu dan pengetahuan, embedded software, perangkat lunak komputer personal, perangkat lunak kecerdasan buatan. Dan kita masuk ke tipe-tipe software. Ada sistem software, adalah sekumpulan program ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya. Aplikasi software, program standalone digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu. Engineering dan scientific software, software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar astronomi sebagai vulkanologi. Embedded software, software yang disimpan dalam memori tetap ROM yang digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Produk lain software, software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Aplikasi software yang berfokus pada jaringan. Artificial intelligence software, software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat diatasi dengan komputasi biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.